Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah, bismillahi tawakkalna ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Maha suci Allah, segala puji hanyalah milik Allah. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini kembali Allah mempertemukan kita dalam acara Riyadhah Nafsi, menata hati menggapai ridha ilahi. Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada, dalam hidup ada matematika akal, ada matematika iman. Matematika akal 2 kali 5 10, 2 kali 10 20. Matematika iman 1 juta dikurangi 100.000 sama dengan 1.900.000. Menarik sekali betapa indahnya sedekah, betapa indahnya kita mengeluarkan di jalan Allah fi sabilillah. Allah berfirman, man jaa bil hasanatin falahu asru amsalihha. Kalau hidup kita hanya mengandalkan matematika akal, pendapatan kita 1 bulan 5 juta, kebutuhan kita 1 bulan 7 juta, berarti kita tekor. Kalau kita memanfaatkan matematika iman, subhanallah, 1 juta dikurangi 100.000 sama dengan 1.900.000. Kenapa? Karena yang 100.000 Allah lipat gandakan kali 10, berarti 100.000 kali 10 adalah 1 juta. Maka 1 juta dikurangi 100.000 adalah 1.900.000. Itu kalau matematika iman. Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah, menarik sekali tentang sedekah ini, dan kita akan berbicara dengan tema keutamaan sedekah. Alhamdulillah, di studio telah hadir narasumber kita pagi hari ini, yaitu Kiai Haji Aang Samsul Ulum. Beliau adalah Wakil Ketua Hamidah Bandung Raya dan juga sebagai deklarator Idhar. Wilujeng enjing Pak Kiai. Wilujeng enjing. Mohon wios bahasa Sundanya. Sawios. Moal dipecat rupina teh. Tabu sabaraha di Banjaran? Tabuh 5, Langkung 5. Oh, alhamdulillahnya itu macet. Alhamdulillah. Mohon. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadir pula di sini pemirsa yang hadir di studio dari FSMT. Salah satunya di sini hadir pula Ketua FSMT wilayah Kota Bandung atau Bandung Raya, yaitu Hajah Wafa MPD. Hajah Damang. Sadayanya sumping ya para pengurusna. Alhamdulillah. Baik pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sebelah saya juga ini ada Kiai Haji Jajang MUI Pangalengan ya. Mohon. Sebelah kiri juga Pak Kiai dari Cililin ya. Masya Allah, alhamdulillah. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menarik sekali tema kita pagi hari ini tentang keutamaan sedekah, dan kita akan mendengarkan prolog seperti apa keutamaan sedekah akan disampaikan oleh narasumber kita pagi hari ini. Mangga, Pak Arsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang pertama dan juga yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan selalu kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in serta tabiatnya, termasuk mudah-mudahan kita di dalamnya, amin ya rabbal alamin.
para pemirsa Bandung TV dimanapun berada, juga para anggota Hamidah, Himpunan Alumni Miftahul Huda Indonesia, dimanapun berada, semoga semuanya ada di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kepada pengurus Forum Silaturahmi Majelis Taklim Bandung Raya yang hadir di studio Bandung TV yang juga saya hormati. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan membawakan tema yaitu keutamaan sodakoh atau sedekah. Sodakoh adalah sesuatu yang diberikan oleh kita seorang muslim kepada orang lain dengan sifatnya sukarela. Karena tidak dibatasi dengan harta dan juga tidak dibatasi dengan waktu. Sangat sederhana, tapi justru kemanfaatannya bisa dirasakan oleh orang yang menerima sedekah dari kita dan juga kita sang pemberi sedekah. Yeah. Karena apa? Rasulullah SAW pernah bersabda, tabassumuka fi wajhi ahika laka sadaqah. Senyumnya kita kepada saudara kita itu pun sedekah. Tapi jangan senyum sendiri ya. Iya. Wa amruka bil ma'ruf. Memerintahnya kita kepada kebaikan, melarang kita kepada kejelekan, kemungkaran, itu pun sedekah. Dan kita menuduhkan kepada orang yang tersesat, itu pun sedekah. Membuang apa yang ada di jalan, baik sampah, duri ataupun tulang atau paku gitu kan, itu pun sedekah. Jadi urusan sedekah tidak terikat dengan harta. Bukan hanya uang saja. Bukan hanya dengan uang. Kadang-kadang kita sebagai seorang muslim, apalagi kita seorang ustadz, seorang kiai, yang cuma hanya menganjurkan sedekah, tapi tidak dimulai dari diri kita sendiri. Kemudian, banyak sekali hal-hal yang telah kita dapati, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi tentang keutamaan sedekah atau sedekah. Yang pertama, diantaranya adalah akan mendapat naungan atau lindungan Allah di hari kiamat. Sebagaimana kita mengetahui di dalam sebuah hadis bahwa ada 7 golongan nanti di akhirat kelak yang akan mendapat naungan arasnya Allah. Tatkala matahari sangat dekat dengan kepala kita, bahkan katanya jumlahnya pun bukan satu. Tatkala orang lain merasakan panas, maka bagi orang yang suka sedekah tidak akan merasakan panas. Rajulun tasaddaqa bisadaqatin, dengan catatan fa'ahfaha, sedekahnya disembunyikan. Beda halnya dengan zaman sekarang, apa-apa selalu diposting, apa-apa selalu di selfie gitu kan. Gitu. Bahkan kalau DKM lupa mengumumkan, diprotes. Iya, itulah. Justru sedekah yang mengalahkan kuatnya gunung, kuatnya api, kuatnya air dan kuatnya angin itu kan. Iya. Orang yang bersedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya pun tidak mengetahui. Bahkan kita perlu mencontoh orang-orang yang telah dahulu di dalam bersedekah, dia selalu mendatangi tempat-tempat gembel gitu kan, sedang tidur, ditaruh di bajunya atau di sarungnya uang, pas dia bangun dari tidur ada uang, siapa ini yang memberikan? Kemudian dicarilah orang-orang buta yang tidak tahu kepada kita, pas kita kasih dia sangat senang. Nah, kalau sedekahnya seperti itu, insya Allah
nanti kelak di akhirat orang lain merasakan panas, kita mah tidak. Jadi ada di dalam hadis lain adalah orang nanti kelak di akhirat akan bernaung di bawah sedekahnya. Kemudian manfaat yang kedua adalah mendapat keberkahan dari harta. Walaupun secara nilai harta kita berkurang karena dikasihkan kepada orang lain, tetapi secara keberkahan justru harta kita akan bertambah. Rasul mengatakan, mana qasat shadaqatun min malin. Jadi kalau kita bersedekah, harta kita tidak akan berkurang, seperti halnya orang yang memberikan ampunan, mereka tidak akan menjadi hina, justru akan menjadi mulia. Yang ketiga, diantaranya manfaat sedekah adalah dosa-dosanya akan dihapus. Rasul mengatakan, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Jadi sedekah itu akan memadamkan atau melebur, menghapus kesalahan, kama tudfi'ul ma'u an-nar, seperti halnya memadamkannya air kepada api. Kebayang api sedang menyala, kita siram oleh air, seketika api padam. Dosa sebanyak apapun yang ada di diri kita, tapi kita gemar bersedekah, insya Allah dosa kita akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah dilipat gandakannya pahala oleh Allah. Ini sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Hadid, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal musaddiqina wal musaddiqat wa qardullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yudha'afu lahum, maka akan dilipat gandakannya mereka, walahum ajrun adim, di lain itu pula akan mendapat pahala yang sangat mulia di hadapan Allah. Kemudian yang selanjutnya, dibebaskannya dari siksa kubur. Sebagaimana Rasul telah bersabda, innas shadaqah la tudfi'u an ahliha hurral kubur, bahwa dengan sedekah akan menghilangkan dari ahli sedekah itu adalah panasnya di dalam kubur. Kita membayangkan setelah kita kematian, yang dibayangkan siksa di kubur. Kita diam sendiri, tidak ada teman. Yang menemani kita adalah sedekah yang disedekahkan kita selama hidup. Kemudian sedekah itu akan menghilangkan panasnya keberadaan kita nanti di kubur. Yang keenam, dihindarkannya kita dari balai, dari musibah. Sebagaimana ada sebuah kisah pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, ada seorang lelaki yang punya istri. Kebetulan di dekat rumahnya ada sebuah pohon besar. Pohon besar itu, di atas pohonnya ada sarang burung merpati. Suatu saat istrinya menyuruh kepada suaminya supaya mengambil telur merpati tersebut. Ya, biasanya kan kalau suami walaupun gagah, walaupun jenderal, disuruh istrinya kan daik wae gitu kan. Kemudian diambil. Seketika itu burung merpati lapor ke Nabi Sulaiman, karena Nabi Sulaiman paham bahasa binatang. Sampai-sampai orang tersebut dipanggil, dimarahi, disuruh taubat. Ya, dia bermaksud tidak akan mengulangi perbuatannya. Tapi waktu demi waktu merpati pun bertelur kembali dan beranak. Gitu kan. Walaupun tidak ada niatan suaminya untuk mengambil anak merpati tersebut, tapi dipaksa juga oleh istrinya supaya naik ke atas pohon, gitu kan. Nah, supaya naik ke atas pohon mengambil. Seketika itu suaminya pun ya suka lantaran disuruh sama istrinya. Tatkala sebelum dia pergi untuk mengambil anak merpati, ada seorang penggemis datang mengetuk pintu rumahnya.
mengatakan ada seorang pengemis disuruh istrinya memberi sesuatu, tapi istrinya berkata tidak ada apa-apa. Kemudian dia ambil segenggam gandum diberikan kepada pengemis, kemudian berangkat. Setelah berangkat itu kan, dan sebelumnya pohon itu oleh Nabi Sulaiman supaya tidak ditaiki orang, ditaruh 2 jin untuk menjaga sarang burung merpati. Tatkala orang tersebut naik, kemudian jin yang tadinya akan mencelakakan, menjatuhkan orang tersebut, seketika Allah menyuruh 2 malaikat untuk mengambil 2 jin, dilemparkan ke barat dan ke timur. Ternyata apa yang menjadi penyebab jin sampai yang tadinya mau melempar dilemparkan? Oh, itu ternyata sebelum keberangkatan si lelaki mengambil anak burung merpati, dia bersedekah ke si pengemis. Itulah keutamaan sedekah diantaranya. Baik Pak Kiai, menarik sekali ya tentang sedekah ini, tapi kita harus mengikuti yang lewat berikut ini, insya Allah. Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita sudah masuk di season kedua dialog interaktif. Kami mengundang di line telepon 022 7214 214 atau WhatsApp dan SMS bisa di 0818624033. Alhamdulillah sudah ada yang masuk. Ini SMS yang WhatsApp yang sudah masuk dari beberapa penanya. Yang pertama dari hamba Allah di Cianjur. Assalamualaikum Pak Kiai, kami Hamidah Cianjur sedang menyimak. Mau bertanya, mohon dijelaskan apa perbedaan antara sodakoh, infak, dan jariah, begitu. Oh iya. Sering mendengar kita di masyarakat itu. Terima kasih kepada hamba Allah dari Hamidah Cianjur. Kita sering mendengar ada istilah JIS, zakat, infak, sedekah atau sodakoh. Zakat konotasinya sesuatu yang wajib. Infak itu statusnya adalah sunnah atau fardu kifayah. Kalau sedekah atau sodakoh itu sifatnya saya tadi katakan sukarela. Memang ada kalanya sodakoh itu ada yang mengatakan sebagai zakat. Ada juga kan, kud min amwalihim sodakoh, dari hartanya sebagai sedekah. Konotasi bisa dikatakan sebagai zakat untuk membersihkan harta tersebut. Kalau jariah itu adalah efek dari perbuatan sedekah yang kita lakukan. Sodakotin jariah, suatu sodakoh pemberian yang kita berikan yang terus mengalir walaupun kita sebagai pelaku sedekah sudah tiada. Dan perlu kita ketahui bahwa bagi kita selaku manusia, harta tidak ada apa-apanya kecuali yang kita sedekahkan. Kalau kata Ajengan, saya dulu pernah mendengar dengan bahasa Sunda ya, nudi dahar pibaueun, nudi inum pihang seureun, nu dipake pibututeun, nu diimah tinggal kenen. Sampai bergetar hati saya mendengar itu. Disambung dengan kata wamal hayatud dunya illa mataul gurur. Wah, kan kalau mengajar suka dengan itu. Justru bagi kita adalah, kebetulan saya di Hamidah sebagai kabid pemberdayaan organisasi. Roda organisasi Hamidah Indonesia harus berjalan. Di antaranya ada program geser, gerakan 1000. Saya katakan kepada seluruh anggota Hamidah dimanapun berada, di Indonesia dimanapun, mari kita sukseskan. Gerakan 1000 untuk sedekah, atau mengatakan infak. Kadang dipelesetkan,
Infak itu adalah iuran paksa katanya. Dengan 1000 kita mengandalkan untuk keselamatan kita nanti di akhirat. Insyaallah kalau kita sudah paham betul, mengerti betul akan pahala sedekah, tentu kita akan bisa jadi pelopor di dalam sedekah. Karena dalam Al-Quran adalah alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, baik tatkala kita senang maupun tatkala kita susah. Dan kalau kita susah harus dijadikan jalan untuk kita bersedekah. Memang asalnya kita berinfak orang yang mempunyai keluasan rezeki. Yunfik du sa'atim min sa'atih wa man qudira alaihi rizquh. Siapa yang sedang diseretkan rezekinya oleh Allah, fal yunfik, silakan infak. Dengan apa? Mimma atahullah. Dari apa yang telah Allah berikan kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak akan memaksa kepada kita kecuali apa yang telah diberikan Allah kepada kita, yang telah diterima kita atas pemberian Allah. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra, Kiai. Jadi insya Allah Allah akan memberikan kemudahan setelah kalian mendapat kesulitan. Itulah dengan sedekah. Jadi bukan jumlahnya ya, tapi sesuai kemampuannya. Sesuai kemampuannya. Kalau pendapatan 30 juta per bulan, sedekah 500.000. Iya. Wajar. Karena orang semakin kaya, maaf, itu semakin kikir. Kalau Pak Kiai, ya? Ini fakta, realita. Pak Kiai punya uang 1000, saya pinta 500. Jangankan 500, 1000 dikasih sama saya. 10.000 Pak Kiai dapat duit, saya pinta 5.000, baru 5.000. 1 juta Kiai dapat uang, saya pinta 500.000. Saya kasih amplopnya. Itu kadang-kadang. Alhamdulillah ini ada juga yang bertanya dari Kang Haji Abdurrahman. Assalamualaikum para kiai, semoga pada sehat semua, amin. Amin, amin. Saya Haji Abdurrahman, Pondok Pesantren Miftahul Jawami An-Naja Cibodas Pasir Jambu. Alhamdulillah. Mau bertanya kepada Pak Kiai, kepada siapakah kita harus mengutamakan dalam bersedekah? Skala prioritas ya, kasaha Kang Haji Abdurrahman ya, semoga sehat. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Berarti spontan Allah mengatakan yang didahulukan orang fakir, yang kedua orang miskin. Karena ada 8 asnaf ya. Kalau hamba sahaya, perbudakan, atau apa, Ibnu Sabil, itu kan, Sabilillah, mu'alaf ya. Itu yang lebih diutamakan adalah fakir. Karena fakir adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai pendapatan, tidak mempunyai usaha. Kalau miskin, punya usaha tapi tidak mencukupi, gitu kan. Kalau fakir uroya, gitu. Dulu kita waktu di pondok kan, punya uang, kalau ada kiriman dari orang tua, tidak dikirim, tidak punya apa-apa, itu fakir uroya. Cuma kan kita bisa dikategorikan sebagai sabilillah. Itulah Kang Abdurrahman di dalam Al-Quran kan sudah jelas ya. Baik Pak Kiai, alhamdulillah sepertinya sudah bisa dipahami ya, bahwa memang bersodakoh itu wal akrobin ya, yang dekat dulu, yang fakirnya yang dekat dulu, mungkin seperti itu. Baik, yang di studio barangkali ada yang mau bertanya, mangga silahkan berdiri dan memperkenalkan nama. Mangga, ada yang bertanya? Haji, ada yang bertanya? Mangga berdiri. Langsung aja. Udah langsung di bawah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Kiai, mohon maaf. Ya. Izin, saya mau bertanya, bagaimana dalam hadis ada as-sodaqatu tadfa'ul bala. Kalau sodako termasuk itu ada senyum. Senyum yang mana yang jadi sodako? Jangan salah senyum ya. Iya. Ya. Itu penjawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagus Pak Kiai pertanyaannya. Sangat sederhana. Karena kalau memang kita salah senyum malah bukan jadi tolak bala, malah jadi balai gitu kan. Saya yang menjawabnya yang agak sulit gitu. Enggak, oke.
tatkala kita dibatasi ya tidak bisa senyum, gitu kan? Karena kita kalau tidak bisa senyum tidak bisa sedekah. Kalau senyum itu sebatas gigi kita kelihatan sedikit, gitu kan, senyum. Beda lagi kita dengan tertawa, gitu kan, gitu. Jadi kalau dalam istilah Sunda kan variasi bahasa sangat kaya gitu, sangat. Jadi banyak. Lebih ke idholus surur ya, membahagiakan yang di hadapan kita. Jadi kalau kita lewat itu kan, sebetulnya yang lewat yang harus manggut itu kan. Jadi nantinya supaya tidak salah tafsir juga. Yang penting tadi saya katakan dari awal, sedekah itu tidak tergantung dengan harta. Dengan senyum pun itu sedekah. Bahkan tadi kan ada infak gitu kan, tapi bisa kita kategorikan infak pun yaitu sedekah juga gitu kan, karena kita di dalam infak tina anfaqo membelanjakan, ya berbentuk konsumtif gitu ya, yang kalau sedekah senyum kan tidak bisa diuangkan gitu kan. Nah, kalau infak kita sebagaimana Rasul mengatakan kepada Asma bin Abi Bakar, wahai Asma anfiki wala tuhsi, silakan berinfak, jangan hitungan. Kalau hitungan payuhsi Allah alaiki, Allah pun membalasnya akan hitungan. Jadi upami barang pasihan kanu sanes teh lah saayana bro gitu kan. Terus karaos lah ku pribados utamina ku pelaku panginten sadayana terus karaos tentang keutamaan sedekah. Walatui, jangan ditakar-takar. Payu ya Allah alaiki, nantinya Allah menakar juga kepada kamu gitu kan. Jadi itu pun di dalam berinfak, bersedekah tidak terbatas. Kita membahagiakan orang, sampai kata Rasul, nyicikeun anak urang cai tina ember urang, karena ember batur itu pun sedekah. Itu pun sedekah. Dalam arti ada ta'awun, saling tolong menolong kita antara kita sebagai orang Islam. Ini orang Islam. Karena kan pokok diterimanya ibadah itu orang Islam pangkalnya adalah sholat. Maka kita realisasikan as-sholah as-sholih. Orang sholat itu harus soleh. Tatkala kita mengangkat tangan takbiratul ihram, Allah gitu kan, Hu akbar gitu kan, berarti tangan kita ke bawah. Kalau tangan kita ke bawah berarti ngasih gitu kan. Kalau kita maunya dikasih, takbiratul ihramnya jadi Allahu akbar, jadi begini gitu kan. Jadi as-sholah as-sholih, orang sholat itu harus soleh gitu. Bahkan Kiai, sodakoh melalui sholat itu kan menyodakohkan ruas tulang yang ada dalam tubuh kita kan begitu. Jadi setiap kita mengangkat tangan, seluruh ruas tangan yang di tangan kita, seluruh ruas tulang yang di tangan kita tersodakohkan kepada Allah. Bahkan sewaktu Rasul didatangi oleh unasan min ahlil Madinah, seorang sahabat muhajir yang di Madinah, orang-orang fakir, protes kepada Rasul, ya Rasul, saya sholat, orang kaya sholat, saya puasa, orang kaya puasa, pelebah orang kaya sedekah, saya tidak bisa, gitu kan. Rasul mengatakan, apakah kamu tidak bersedekah, tidak bisa bersedekah, padahal Allah menjadikan banyak cara bagi kalian untuk bersedekah. Ingat, bikulli tasbih sedekah, dalam hadis arba'in kan, kita membaca tasbih, membaca tahmid, wa kulli tahlilah sedekah, wa amrun bil ma'ruf sedekah. Bahkan mengatakan, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Apa bud'i itu kan? Dan di dalam kemaluan kalian pun itu sedekah. Mengatakan sahabat kepada Rasul, apakah kalau saya melampiaskan syahwat saya termasuk sedekah? Rasul Malik bertanya, kalau kamu salurkan kepada yang lacut, yang jelek, yang itu kan halal, dapat maksiat, dapat dosa. Oh iya, berarti secara sederhana malam Jumat tadi kita telah bersedekah kepada suami kita gitu kan. Jadi tidak harus kita punya uang banyak, wa fi bud'i ahadikum sedekah, pada kemaluan kalian pun adalah sedekah. Ya, menarik sekali Pak Kiai. Ini ada yang sudah masuk lagi dari hamba Allah di Garut. Assalamualaikum Pak Kiai. Saya pernah dengar bahwa sedekah wajib adalah zakat karena ditentukan jumlah dan waktunya. Sedekah sunat adalah infak. Ya, berarti itu menambahkan tadi pertanyaan. Ya, betul. Bagaimana Pak Kiai? Ya betul.
Jadi saya tadi telah katakan sedekah zakat itu adalah yang wajib karena ada batasnya, ada ukurannya. Infak itu Bebas, fardu ya. kifayah lah gitu kan, sunnah. Jadi kalau sedekah itu bersifat sukarela, dalam artian tadi tidak harus konotasi dengan harta, dengan Iya. senyum pun adalah Sedekah. sedekah. Menuntun orang yang kesasar pun adalah sedekah. Baik, yang di studio ada yang mau bertanya? Mangga, silakan. Nah, dikasihkan itunya. Boleh berdiri, nama dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati para masyayikh yang berada di Bandung TV ini. Untuk pertanyaan, perkenalkan saya Puji Mikdad dari Forum Silaturahmi Majelis Taklim. Pertanyaan saya, sedekah itu ada tingkatannya, dan ketika sedekah itu untuk kerabat terdekat terlebih dahulu. Tapi ternyata kebanyakan sedekah itu ternyata bukan untuk keluarga terdekat dulu. Malahan untuk keluarga terdekat itu lebih kikir daripada kepada orang lain. Jadi kepada orang lain itu selalu memberikan sedekah, tapi ternyata kepada misalkan kepada istri dan kepada keluarga selalu dibatasi untuk sedekah. Yang jadi pertanyaan, apakah pahala-pahala sedekah itu ada tingkatannya untuk keluarga, untuk saudara yang jauh, dan untuk misalkan tetangga dan yang lainnya. Mudah-mudahan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Luar biasa Pak Kiai, mangga. Terima kasih Teh Ustadz Unyu ya. Ustadzah Unyu ini ya dari Soreang. Semakin berat kita melakukan sesuatu, itulah pahalanya yang semakin berat pula itu. Kenapa orang yang mau dimatikan oleh Allah, dia meminta untuk hidup kembali? Wa'anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau bisa jangan dulu. Mau apa? Pak asaddaqa. Saya mau bersedekah. Itu sedekah kan pahalanya berarti dia mau mati, jangan dulu deh, saya mau sedekah. Ke orang-orang yang sebelum mati, sedekah aja dulu sekarang. Karena beda kalau sudah mati. Yang sekarang tatkala kita hidup bersedekah dan tatkala mati itu berbedanya 100 miskol. Jadi banyakkan pahala yang tatkala kita hidup. Contoh Kang Haji Ayib punya mobilnya Hammer ya, Rubicon. Ada dua-duanya. Oh, ada dua-duanya, Hammer dan Rubicon ada. Tatkala Kang Ayib mau ke Bali, mau ke Bali, umpamanya rencana hari Sabtu pergi ke Bali. Supir Kang Ayib hari Kamis suruh pergi duluan ke Bali. Saya mau ke Bali bawa Rubicon. Nah, tatkala kita hari Sabtu datang ke Bali, di bandara mobil Rubicon kita udah ada di sana. Kita tinggal masuk, tinggal naik, gitu kan. Tapi tatkala Kang Ayib berangkat hari Sabtu, mobilnya berangkat hari Minggu, gitu hari Ahad, nunggu-nunggu di sana, harta saya mana, mobil saya mana, gitu kan. Jadi sedekah itu pahalanya besar, gitu kan. Cuma kadang sulit, itu kan, kita melirik kepada yang dekat. Kan kadang-kadang kita lebih bager kanu jauh daripada kadiri sorangan. Kadiri sorangan mah ya kenceleng paling 2.000, anak mah minta HP Oppo 5 juta, 10 juta gitu dibere. Padahal sedekah itu kemanfaatannya buat siapa? Buat kita. Apalagi kan terpuji yang semakin pahalanya besar, yang sedekahnya besar lah. Baik, Bu Ustadzah, dah bisa dipahami ya. Ini ada yang masuk lagi. Assalamualaikum. Apakah sedekah ke bukan orang Islam boleh dari hamba Allah? Ya boleh-boleh saja. Dulu pernah kita mendengar Rasul teringat kepada Siti Khadijah. Khadijah kan sudah meninggal dunia, menyembelih kambing, dipasak, dan kambingnya pasakannya dibagikan ke tetangganya yang non muslim. Ya bisa juga lah gitu. Iya. Baik Pak Kiai, mungkin dari studio ada yang mau bertanya lagi? Bu Haji, enggak? Ayat. Sambil menunggu, ada yang sudah masuk lagi nih dari Ciwidey ya. Ciwidey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya hamba Allah dari Ciwidey. Pak Kiai mau mohon pencerahan untuk keyakinan kami bahwasanya la yang kusumalun bisodakoh, harta tidak akan berkurang dengan sodakoh. Ya, betul seperti itu, karena pada penyataannya
1 juta dikurangi 500.000 berarti tinggal 500.000. Ya. Mangga. Saya katakan tadi poin kedua ya, sedekah itu mendapat keberkahan harta, walaupun dari nilai berkurang. Jadi memang kata Rasul, la yanqusu malun atau mana fida malun fi barrin wala bahrin, harta tidak akan rusak di darat maupun di laut illa biman isadaqah, kecuali kalau kita tidak sedekah. Walaupun secara fisik, secara nilai berkurang, secara keberkahan. Kita tidak tahu kan keberkahan yang kita terima. Kalau kita tahu keberkahan yang kita terima dari Allah, dari kebaikan yang kita lakukan di dunia, mungkin kita tidak punya tempat untuk menyimpan keberkahan tersebut. Iya. Karena kehidupan yang kekal dan abadi nanti di akhirat kelak, yang mana kalau kita di dunia tidak punya harta, bisa meminjam, bisa meminta. Kalau kita di akhirat, apa yang akan kita andalkan? Dalam siiran istighfar, nungan terjanazah tilu perkara gitunya. Harta jeung anak, amal keluarga, harta anak baralik deui, amal mah mimilu cenanya jara disaksi. Dalam artian walaupun dalam harta secara fisik berkurang, tapi keberkahannya tidak berkurang, justru bertambah, karena arti zakat itu anumu ya, semakin berkembang, semakin bertambah. Bahkan di Jawa Timur Pak Kiai, ada orang yang sangat kaya raya. Dia itu bilang ke teman-temannya bahwa saya ini adalah orang pecinta dunia. Karena saking cintanya kepada dunia, dia bangun masjid di tiap daerah karena ingin dunia itu ia bawa ke akhirat. Ya. Nah ini berarti salah satu kehebatan dari sodakoh juga ya. Betul. Karena bukan berkurang, ternyata setelah itu ia lakukan, dirasakan, hartanya ya, semakin cek Sunda mah ngaburial gitu tah. Itu juga mungkin masuknya di situ ya Pak Kiai. Karena Allah mengutus ya di pagi hari 2 malaikat kepada kita. Kalau kita berinfak, walaupun ke tukang parkir atau tukang jaga di pengkolan gitu kan, tapi niatan kita sedekah, ikhlas karena Allah. Mau diapakan uang kita mah tidak tahu menaun, penting kita memberi gitu kan. Jadi sampai malaikat mengatakan Allahumma a'ti munfikon khalafa, ya Allah dia telah berinfak diganti ya Allah. Allahumma a'ti mumsikan talafa, kalau dia koret gitu kan, tidak mau berinfak sing ruksak gitu kan. Nah itulah. Dan ada sebuah hadis, Rasul mengatakan hasinu amwalakum bizakat wadawu mardokum bis sadaqah, gitu kan. Bentengi harta kalian dengan zakat. Bentengi, cuma bukan benteng secara fisik, secara dohir, kita berzakat ya. Bahkan saya punya saudara, punya guru di Banjar gitu kan, sebagai penggiat sedekah, memberikan pepatah kepada anaknya, niat usaha jangan gedean zakat. Dalam artian semakin banyak kita mendapat pendapatan, semakin banyak kita berzakat. Semakin banyak kita berzakat berarti pendapatan kita banyak. Wadawu mardokum bisadaqah, obati landongan itu kan ubaran anu gering ti aranjeun ku sedekah. Teringat waktu kita di Riung Panyaungan, tatkala kita deklarasi idhar gitu kan, pemantapan, pemantapan idhar. Saya sedang berusaha untuk membayar dokter, dan ini saya akan membayar maha dokter yang mempunyai dokter, bersedekah gitu kan. Dalam artian obati yang sakit dari kalian dengan sedekah. Pak Kiai, ada yang bertanya lagi ini dari hamba Allah. Assalamualaikum Pak Kiai, kalau sedekah diniatkan untuk orang tua yang telah meninggal, apa cukup niat di hati atau harus diikrarkan? Terus apa manfaatnya? Ya. Gitu. Enggak Pak Kiai. Saya tadi katakan ya, kalau sedekah itu sebelum mati gitu kan, sebelum mati. Redaksi hadisnya wasodaqatun tuqaddimuha qabla mautika afdalu min mi'ati misqal yatasaddaquna biha ba'da mautika. Karena di dalam Al-Qur'an di ujung surat An-Naba ya, yauma yangdurul mar'u ma qaddamat yadah. Tatkala manusia melihat apa yang telah dia lakukan ketika di dunia, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir mengatakan, kalau saya jadi tanah saja.
lupa, karena kan semua makhluk hidup kalau ada sangkut paut di dunia itu suruh balas dendam. Iya. Kita pernah mendolimi kucing umpamanya, kucing nanti justru yang balas dendam ke kita. Gitu. Tatkala beres saling balas gitu kan, binatang disuruh Allah kuni turoba, jadilah kalian tanah. Yeah. Jadi tidak ada proses kembali. Orang kafir walaupun di dunianya kaya raya, tapi nanti mah mungkin jadi tanah saja. Yeah. Gitu. Maka saya harapkan kalau sedekah sebelum mati. Kalaupun kita meniatkan kepada orang tua, berarti sebelum didapati oleh orang tua, kita juga dapat sebagai pelaku yang memberikan. Cuma kan suka dia saya katakan misla sawabi gitu kan. Dari apa yang telah kita lakukan, pahalanya mudah-mudahan mengalir kepada orang tua kita lah. Baik, gitu. Hamba Allah mudah-mudahan bisa dipahami ini di sekitar kota Bandung ya. Jadi memang kita bisa bersedekah pada orang tua kita niatkan bahwa sedekah itu semoga tersampaikan kepada almarhum ayah kita atau almarhum ibu kita, dan itu termasuk kepada birrun walidain, termasuk kita sebagai anak yang soleh yang akan terus mengalir pahalanya kepada orang tua kita. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang di studio. Ada yang mau bertanya? Mangga silakan tanya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya kepada para masyaikh. Yang mau saya pertanyakan sebelumnya, saya jelaskan ketika seorang tukang becak mensedekahkan hasil keringatnya senilai 100.000 dan seorang pengusaha besar mensedekahkan hartanya senilai 100.000 dengan nominal yang sama, apakah pahalanya akan sama walaupun prosesnya berbeda? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Teh Hajah Wafa MPD. Beliau sebagai ketua FSMT wilayah Bandung Raya ya. Jadi Kang Ajengan, saya punya pendapatan nih sehari 30 juta. Amin. Ini doa kan ya. Saya sedekah 1 juta. Ada orang lain yang pendapatan hanya 1 juta, sedekah juga 1 juta, tentu beda kan nilainya ya. Iya. Seperti barusan ditanyakan. Bagaimana Pak Kiai? Saya itu cerita itu udah pernah mendengar. Maka waktu Neng Haji mengatakan, saya pun sedih gitu. Kita teringat sejarah Nabi Sulaiman tatkala membangun masjid. Dalam rangka beliau membangun masjid, datanglah seekor burung dengan membawa ranting pohon di paruhnya. Bukan ranting pohon, suku simut apa itu? Kalau bahasa Sunda tetengkas simut ya, kaki yang belakang yang agak gede. Nggak apa-apa pakai Sunda juga. Jadi membawa di paruhnya kaki belalang, disumbangkan untuk membangun masjid. Ditertawakan sama gajah. Lihat saya, gajah datang dengan membawa bongkahan kayu yang besar, dibelalainya gitu. Lihatlah saya, buat apa kaki belalang dipakai masjid gitu kan. Ditegur sama Sulaiman, jangan begitu, wajar, dia kan orang kecil gitu kan. Kalau bawa kayu kan mungkin tidak akan ke bawah. Yang kuasanya, yang mampunya membawa kaki dari belalang, ya sedekahkan. Justru kan ini beda Pak Kiai. Kalau ini berarti ya gajah bawa suku bawa belalang gitu kan. Burung bawa kayu gitu kan. Ya bisa mengartikan sendirilah. Cuma kan butuh perjuangan bagaimana seorang abang beca menggayu beca dari pagi sampai sore, dan setoran beca pun kalau dulu 500 rupiah itu 1 hari. Untuk uang 100.000 harus berapa hari mengurung. Berarti kan karena dia telah merasakan manfaat dari sedekah itu. Berarti bukan masalah jumlah ya Pak Kiai, tapi sejauh mana kemampuan kita. Ya mungkin kalau tukang beca 100.000 itu udah luar biasa. Dan niat di dalam sedekah itu adalah tidak ada lagi yang diharapkan oleh kita kecuali pahala dari Allah ya. Pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, baik pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah, silahkan yang mau bersilaturahmi kami mengundang terus di 08
18624 033. Yang di studio ada yang mau bertanya lagi? Oke, atau yang lain, Ibu? Tidak ada. Baik, kita lihat lagi di WhatsApp, masih ada waktu kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Kiai mau bertanya, saya hamba Allah dari Lembang, Lujeng Enjing, hamba Allah yang ada di Lembang. Pak Kiai, kalau kita mengasih kepada orang tua, apa itu bentuk sodakoh juga atau memang sebagai kewajiban bagi seorang anak? Ya, terima kasih hamba Allah dari Lembang. Kan di dalam kitab Sulamut Taufik ya, kalau orang tua kita sudah lumpuh gitu kan, sudah tidak bisa apa-apa gitu kan, justru seorang anak mempunyai kewajiban untuk menafkahi orang tuanya gitu kan. Jadi ayat paribasa kanyaah kolot ke anak masa canggem pedes gitu. Kalau kita memegang pedes itu apa? Pedes merica ya. Merica, ya. Merica dipegang sama tangan kita berapa ratus berapa ribu gitu kan. Kalau kanyaah anak kakolot pesakepul muncang jadi gitu. Muncang anu ukur sabaraha siki. Kadang-kadang orang tua kita kepada kita tidak hitungan gitu kan. Iya. Tapi kan kita memberi kepada mereka hitungan, kamu bari ayah salaki atau ayah pemajikan gitu kan, relasian oge, tak jangan sampai begitu. Melihat situasi orang tua, kalau sudah tidak bisa apa-apa, kalau sudah lumpuh, zamanah ya bahasanya di Sulamut Taufik, itu kewajiban kita untuk menafkahi mereka justru. Iya. Jadi kalau seperti halnya zakat itu nggak bisa ya ke orang tua ya? Iya. Jadi mau zakat diputerkeun gitu kan, urang ka kolot ka urang gitu kan. Itu mah ada permainan ibadah itu. Baik, menarik sekali pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini masih terus kita berbicara tentang sodakoh, dan sodakoh itu adalah kita membuktikan butuh akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berarti kita bermain iman, bukan hanya bermain logika. Matematikanya kalau logika 2 kali 5 10, kalau iman 10 dikurangi 1 berarti 19. Ini luar biasanya masalah iman. Ada yang sudah masuk kembali ini dari Padalarang, dari hamba Allah di Padalarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Daramangnya orang Padalarang, mudah-mudahan sehat. Assalamualaikum Pak Kiai, abdi hamba Allah di Padalarang. Saya suka mendawamkan sodakoh itu di waktu-waktu tertentu, seperti halnya Jum'ah Barokah. Jadi waktunya dia diistimewakan. Di luar hari-hari biasa, dia di hari Jumat lebih difokuskan. Tapi sebelum dijawab Pak Kiai, kita akan habis ya waktunya, Masya Allah. Sudah habis waktunya. Alhamdulillah. Jadi ini yang dari Padalarang kita PR minggu depan saja. Baik pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih banyak yang belum bisa dibahas. Terima kasih yang sudah masuk di WhatsApp kami, dan insya Allah kita akan lanjutkan nanti di pertemuan yang berikutnya. Bersodakoh adalah sesuatu yang indah, karena dengan sodakoh, as-sodakotu daf'ul bala, sodakoh akan mencegah balai. Istajilu rizqa bis sodakoh, percepat datangnya rizki dengan sodakoh. As-sodakotu kafaratu dunub, sodakoh juga akan menghapus dosa-dosa kita. As-sodakotu kafaratul uyub, sodakoh pun akan menutup aib-aib kita. Demikian, semoga ada manfaatnya, dan insya Allah kita ketemu lagi di minggu yang akan datang. Amin. Tetap di Riyadhah Nafsi, menata hati menggapai ridho ilahi. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, hudma safa wa damakadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Robin fana bima alamtana, Rabbi alimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakihna wa fakih ahlana, batil lana fi dinin, tawasalna bita'alumin, tawasalna bita'alimi, antarzuqonal wasi'a wa antarzuqal aman.